Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qail fi kitabihil azim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil qail, Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan kami muliakan orang tua kami, senior kami, sesepuh kami, Bapak Haji Emon, Bapak Haji Saidin, Bapak Haji Endang Mukhtar, tidak lupa Ketua Umum Bapak Haji Kian Kelana dan Pak RW serta segenap jajaran pengurus di Masjid Ad-Da'wah, masjid yang kita cintai ini. Semoga penuh dengan keberkahan. Para jemaah sekalian rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu, Ustadz yang tadi imam maghrib maupun imam isya dan dilanjut dengan imam sholat tarawih nanti dari Sulaimaniyah Pondok Pesantren Tahfidz, yang mudah-mudahan akan menjadi sinar dari di daerah Jabodetabek dan sekitarnya untuk Al-Quran. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah, tidak terasa Lebaran kita tinggal 29 hari lagi. Nggak terasa udah dapat sehari maksudnya. Tapi ini sebuah keberuntungan untuk kita, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia atas sunnahnya ila yaumil qiyamah. Bagaimana tidak, kebahagiaan kita hari ini Allah panjangkan umur kita dan kita disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan 1447 Hijriah. Kita minta dari 3 bulan yang lalu, dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ya Allah, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita hari ini disampaikan oleh Allah masuk dalam bulan suci Ramadan, dan kita baru memulai hari ini karena ada saudara kita memulainya dari kemarin lusa. Wajah-wajah seperti ini, Pak Haji, ini termasuk madhab yang beruntung ikut kepada pemerintah, apalagi puasanya belakangan. Karena yang paling seneng itu puasanya belakangan, lebarannya pengen duluan. Tetapi bahwa yang belakangan tidak akan mengurangi kepada keutamaan Ramadan. Kalau yang duluan mungkin nanti
puasanya bisa sampai 30, yang belakangan cuma 29, tetapi dalam hitungan kalender Islam atau Hijriah 29 atau 30 itu sama-sama 1 bulan. Maka karena itu kehadiran kita saat ini dalam silaturahmi kajian tausiah menjelang sholat tarawih di Masjid Ad-Da'wah ini semoga penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nilai silaturahminya saja kita sudah akan dapat pahala, keutamaan, dimurahkan rizki dan diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man ahabba ayyub saqalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahim. Maka mudah-mudahan 10 menit ke depan mudah-mudahan bermanfaat, terutamanya kepada saya dan kepada para jamaah sekalian yang malam hari ini dengan tema sabar. Ramadan di antaranya adalah syahrus sabr, bulan bersabar, di mana kita melatih diri untuk bersabar, dan itu berat, itu bernilai tinggi, Pak. Tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Berlaku sabar itu tidak semua bisa. Maka Allah mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran. Kalau pengen tahu sosok yang paling sabar adalah ketauladanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa beliau sabar? Dalam tanda kutip, kalau cacian, hinaan, siksaan, ancaman untuk pribadinya, untuk kepribadian beliau, dicaci maki seperti apa, dia hujat seperti apa, asal itu adalah cacian dan hujatan untuk diri Rasulullah, maka itulah contoh yang amat sabar. Bahkan dalam sebuah riwayat, setiap hari Rasulullah dilempar dengan kotoran onta, tapi sekali waktu kok tidak ada yang lempar. Beliau nanya kepada para sahabat setelah sholat subuh, tumben hari ini tidak ada yang ngelempar saya dengan kotoran onta. Ngomong-ngomong kemana ya? Dijawab oleh sahabat, oh si fulan itu sedang sakit ya Rasul. Disamperin sama Rasulullah, keringat dingin ia disamperin oleh Rasulullah, disangkanya akan dibalas kelakuan zalimnya. Tapi apa yang terjadi? Justru Rasulullah mendoakan untuk kesembuhan. Kesabaran yang amat luar biasa, dan semua orang tidak mungkin bisa. Kontraproduktif dengan biasa yang kita amalkan. Sabar itu ada batasnya ya. Jangan macem-macem. Enggak ada batasnya.
Sabar ya sabar. Nggak ada batasnya sabar itu. Jadi kalau menurut syariat nggak ada batasan sabar. Karena itu balasan orang yang sabar itu luar biasa. Balasannya tiada bisa dihitungnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi tidak ada batasnya sabar. Sabar ya sabar. Sekali lagi saya sampaikan, sabar ya sabar. Karenanya untuk orang yang dapat mengendalikan dirinya dengan kesabaran yang tinggi, itulah sekokoh-kokohnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang seperti itu sudah otomatis tempatnya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perjuangan sabar ini tidak main-main, tidak ringan. Maka kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Enggak mungkin semudah itu Allah membersamainya kalau ia tidak mempunyai keimanan yang tinggi. Dan tidak ada orang yang sabar itu yang sanggup mengendalikan kesabarannya kecuali karena ia beriman yang tinggi itu. Nah, Ramadan melatih kita semuanya untuk berlaku sabar. Dan ini akan menjadi pewarna dari kehidupan kita yang 11 bulan selanjutnya. Harus ada bekas, harus ada asar. Nilai-nilai ibadah kita di dalam tarbiyah Ramadan tahun ini, Pak, Bu, ini supaya ada progres yang lebih baik dari yang tahun kemarin. Karena maaf sekali lagi, bukan nyumpahin mati. Siapapun kita tidak ada yang tahu bahwa kita bisa ketemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Betul, Pak? Tidak ada yang jaminan bahwa kita akan ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Jangankan untuk tahun yang akan datang, tuntas saja tahun ini kita sampai pada 1 Syawal masih semua rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun demikian, kita harus tetap optimis bahwa kita bisa beridul fitri bersama-sama dengan diberi panjang umur dan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harapan kita, doa dan ikhtiar serta usaha kita sebagai manusia, al-insan bitafkir wallah bitakdir. Nah, Allah lah yang menentukan ikhtiar dan usaha untuk selalu optimis. Kita masih diberi panjang umur dan sehat walafiat. Moga-moga bisa ketemu kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Sebagai penutup dari tausiah malam yang kedua Masjid Ad-Da'wah ini dengan tema sabar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Untuk orang-orang yang beriman, Allah memberikan keistimewaan bahwa apa
semuanya akan dianggap sebagai kebaikan. Tidak ada yang suudzon, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan diterima sebagai kebaikan-kebaikan. Dan karunia seperti itu kepada seorang hamba hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara fakana khairul lah. Dikala Allah memberikan cobaan berupa kesenangan, ia senantiasa bersyukur, dan maka itu yang terbaik untuk dirinya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya. Dalam istilah imtina, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk orang yang beriman, itu tetap di mindsetnya itu adalah cobaan dari Allah. Maka ia senantiasa bersyukur. Karena banyak, Pak, orang dicoba dengan kesusahan, ia bisa lulus. Tapi dikala dicoba dengan kesenangan, malah dia takabur, sombong, dan tidak bersyukur. Untuk orang yang beriman, apabila diberi cobaan oleh Allah kesenangan, maka ia bersyukur. Implementasi syukurnya orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa harta finansial yang cukup, lebih di atas rata-rata. Implementasi syukurnya ia senang berbagi kepada hamba-hamba Allah yang tidak seberuntung kita. Saya terkesan tadi ikut berbuka puasa di Masjid Ad-Da'wah. Begitu tertibnya pengaturan untuk berbuka puasa yang representatif. Saya kalau bukan bulan puasa nggak makan kolak, Pak Cinta. Tapi tadi kolak pisangnya Masya Allah luar biasa. Semoga itu tuh kayak gitu syukurnya orang kaya, bisa berbagi kepada sesama. Syukurnya orang kaya itu bukan rajin tahajud. Boleh rajin tahajud, tapi jangan pelit. Biar rajin tahajud, kalau pelit belum bersyukur dia sebagai orang kaya. Orang kaya syukurnya tuh berbagi. Coba untuk amaliyah Ramadan 200 juta lebih, yang itu juga sebagian besar adalah untuk diberikan kepada acara berbuka puasa. Itu implementasi syukur orang kaya, diberi cobaan kekayaan oleh Allah, fasyakar syakar fakana khairullah. Dan apabila diberi cobaan, kesusahan, ia senantiasa bersabar, dan itulah yang terbaik untuk dirinya. Moga-moga bermanfaat kepada saya dan kepada para jemaah sekalian. Usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Sebelum saya tutup dengan salam, terima kasih yang tak terhingga kepada jajaran pengurus Masjid Ad-Da'wah yang memberikan kesempatan kepada Al-Fakir untuk memberikan tausiah pada malam yang kedua. Mudah-mudahan kita masih diberi panjang umur dan sehat walafiat, bisa ketemu kembali dengan Ramadan dan tausiah di tahun-tahun yang akan datang.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.